Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur semua? Semoga terus dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan juga tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Iriana Mardanus bisa kembali menjumpai Anda di acara tentunya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Yang buat saya senang juga hari ini saya tidak sendirian, saya kembali ditemani oleh Natasha Rizky. Aca, gimana? Halo, Sehat? Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar semua? Lancar insya Allah, tapi seperti biasa kan kalau cewek suka ada halangan ya. Jadi tetap semangat ya untuk mencari pundi-pundi pahala nih ya kan. Masya Allah ya. Nah ini aku hari ini semangat banget nih Anda. Kenapa, Cak? Karena soalnya temanya bagus banget nih. Temanya itu akidah dan akhlak. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang sering didengar nggak sih? Iya, tapi kadang-kadang mungkin masih banyak juga sahabat sahur yang di rumah belum tahu nih sebenarnya definisinya seperti apa sih. Nah, kalau gitu langsung aja. Alhamdulillahirobbilalamin hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Andi. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Sehat Kiai. Alhamdulillah. Mbak Aca gimana kabarnya? Sehat dong, semangat hari ini kita. Sehat. Alhamdulillah Kiai sehat. Alhamdulillah. Ya, sahabat sahur ini langsung aja kita memulai ya pembahasan kita yaitu akidah dan akhlak bersama Kiai Andi Moedo Hasanah. Silakan Kiai. Mungkin bisa kita tanya pertanyaan pertama ya. Oke, Kiai. Ini tadi aku juga udah bilang ya Kak Aca ya, udah bilang Kak Aca bahwa akidah dan akhlak dalam Islam ini sebenarnya sesuatu yang kayaknya sering didengar gitu. Tapi mungkin kita boleh lagi merefresh apa sih sebenarnya akidah dan akhlak di dalam Islam dan juga penjelasannya Kiai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Sahabat sahur yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk berbahagia. Amin. Bisa menjalani Ramadan dengan banyak ibadah dan banyak kebaikan. Membicarakan akidah akhlak itu ada dua konsep besar. Ada konsep akidah dan konsep akhlak. Dua hal ini sangat besar dan sangat penting dalam Islam. Ketika kita mencoba mendefinisikannya yang dengan bahasa sederhana, akidah itu adalah pengenalan tentang Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Harus dibedakan antara akidah dengan ilmu kalam. Nanti kalau Mbak Aca atau Mas mempelajari lebih lanjut, nanti ada lagi namanya ilmu kalam. Isinya perdebatan. Kalau akidah itu seharusnya merekatkan. Karena konsep-konsep akidah itu sederhana dan gampang dimengerti, tidak memicu perdebatan. Misalnya, kita percaya ada Tuhan. Ya masa nggak ada Tuhan? Kalau kita percaya ada bubur di depan kita percaya bubur pasti ada yang masak, ada yang bikin. Masa alam semesta tidak mungkin tercipta tanpa ada pencipta. Maka mempercayai Tuhan itu mudah, dan faktanya adalah data yang saya miliki 97% manusia percaya adanya Tuhan, walaupun kemudian nanti terpecah-pecah bentuk kepercayaannya itu. Artinya untuk memahami Tuhan itu ada tidak sulit. Maka akidah adalah satu entitas besar yang mendapatkan perhatian besar dalam agama Islam. Secara sederhana adalah bagaimana kita meyakini Tuhan, meyakini ajaran Tuhan yang Tuhannya tidak kelihatan, nggak bisa didengar, tapi kita yakini ada dengan keimanan. Nah itu konsep akidah. Jadi kita percaya pada hal-hal gaib. Kalau saya bilang percaya nggak ada kursi misalnya, kursinya kelihatan, ini nggak pakai iman, pakai percaya, karena bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi kalau Tuhan, surga, kita percaya ada surga, butuh keimanan. Nah nanti dalam tauhid itu ada pembuktian. Misalnya Tuhan ada, buktinya seperti ini. Kemudian malaikat ada, dalilnya seperti ini. Itu konsep akidah. Yang kedua konsep akhlak. Akhlak itu lebih pada budi pekerti. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nanti akhlak kita pada orang tua seperti ini, pada anak seperti ini, pada suami atau istri seperti ini, pada pimpinan, bahkan nanti akhlak pada lingkungan juga. Jangan lupa bahwa kita hidup tidak
tidak sendiri dan tidak memonopoli alam semesta. Membutuhkan Kita orang justru lain. mendapatkan mandat untuk mengatur, Ya. memastikan bahwa alam semesta ini terjaga dengan baik, nah, kepentingan-kepentingan yang ada di alam semesta juga terjaga dengan baik. Nah, itu kita sebut dengan akhlak. Iya. Nah, jadi kalau dilihat akidah itu lebih pada konsep hati. Konsep hati. Konsep hati kita mempercayai sesuatu yang tidak empirik, tidak kelihatan, tidak didengar, tidak kedengaran, tidak bisa dipegang. Saya percaya pada Quran. Kenapa harus pakai iman? Kan Qurannya ada di depan, saya pegang misalnya. Ya itu percaya, tetapi untuk membuktikan bahwa Quran adalah wahyu Allah, itu butuh iman. Itu butuh iman. Karena ketika Quran sampai ke kita kan tidak ada surat pengesahan dari Tuhan, tidak ada stempel dari Tuhan. Yang kita lihat ini adalah bentuk Quran. Nah, tapi untuk mempercayai bahwa ini adalah wahyu Tuhan itu butuh keimanan. Benar. Kita percaya Nabi Muhammad ada, iya memang ada. Tetapi dia sebagai nabi, beliau sebagai rasul itu butuh keimanan. Benar. Karena nggak ada cirinya. Iya. Misalnya kalau nabi itu kepalanya harus ada putih-putih bulat di atas atau punya sayap, kan tidak seperti itu. Iya, benar sih. Kita percaya Muhammad ada, percaya. Tapi kita beriman Muhammad sebagai nabi. Kita beriman Isa sebagai nabi. Karena beliau sebagai nabi itu butuh keimanan. Pembuktian dia nabi itu nggak ada. Iya. Iman yang akan membuktikan. Masya Kita Allah. percaya ada kiamat. Nah, maka ketika membicarakan akidah, larinya pada hati, Hati. pada bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak empirik. Nah, ketika bicara tentang akhlak, adalah bentuk perilaku kita. Buatan Oke. ya. Bagaimana Lebih terlihat ya. Ya, lebih kelihatan, Zohir lebih ya. zohir. Walaupun nanti ditanya ada hubungannya nggak? Ya ada lah. Ada Kalau dong. orang itu tauhidnya bagus, akhlaknya bagus, gitu kira-kira. Kenapa kok orang akhlaknya bagus? Ya karena dengan tauhid kita tahu ada Tuhan, kita tahu Allah itu akan mengawasi, Allah akan mencatat amal, Allah akan membalas amal, maka kita akan berbuat sebaik-baiknya Masya Allah. sehingga kemudian amal kita baik. Nah, dari sinilah kemudian seringkali akidah dan akhlak yang secara entitas berbeda, tetapi sering disebut secara beriringan. Karena kayak itu orang bertauhid, akhlaknya harus bagus deh. Benar. Kalau ada orang mengklaim dirinya mengetahui Tuhan, tapi kok tidak tergambar Ya. ketuhanan pada dirinya, tidak ada sifat Rahman Rahim pada dirinya, nggak ada sifat mengatur alam semesta dengan baik pada dirinya, maka mungkin akidahnya belum bagus. Karena itulah walaupun secara konsep dia berbeda, tetapi Ya. sering penyebutannya dianggap sama, Ya. akidah, akhlak. Nah, tapi ini menarik ya Yan ya. Berarti kan akidah ini kan tentang konsep hati tadi ya, kata Kiai ya. Berarti tentang keimanan gitu. Sementara akhlak sendiri itu lebih ke perilaku kita dan perbuatannya berarti terlihat ya secara zohir gitu. Nah, cuman yang menarik nih Kiai, banyak sekali orang-orang yang suka mengaitkan akidah kita dengan akhlak gitu. Misalnya contoh deh Kiai, misalnya kan suka ada komen-komen kayak udah pakai jilbab tapi kok akhlaknya kayak gitu, atau misalnya masa udah ustadz tapi kok kayak begitu, atau kalau misalnya kayak padahal agamanya Islam tapi kok nggak gini sih. Jadi kayak orang-orang selalu mengaitkan akidah dengan akhlak gitu. Nah itu gimana ya Kiai? Apakah itu selalu beriringan? Mohon izin Kiai. Kalau saya pribadi sih menganggap bahwa seharusnya kebertuhanan kita, akidah kita itu terlihat zohir dalam keseharian. Ya. Tetapi juga tidak boleh kemudian kita bersikap tidak adil. Artinya, pakai jilbab kok tapi kelakuannya kayak gitu. Pakai jilbabnya saja sesuatu, kelakuannya sesuatu yang lain. Jangan kemudian jilbabnya dikalahkan oleh kelakuannya ini, atau kelakuannya ini dibenarkan oleh jilbabnya. Subhanallah. Tapi kok ustadz atau ustadzah kelakuannya begitu? Iya. Ustadz sebagai sosok dia entitas terpisah dengan kelakuannya. Nah, Jangan itu kemudian tuh, Kiai. Jadi suka yang disalahkan tuh sosoknya, perannya, sama titelnya sama, suka disalahkan juga atributnya gitu, jilbabnya gitu. Padahal kan itu tadi balik lagi ya Kiai ya, itu lebih beda ya, jangan dikaitkan dengan. Hanya saja memang kalau perilaku kita itu berbeda dengan konsep keyakinan kita, nanti akan ada pertanyaan. Iya benar, itu pasti Kan sih. akidahnya lurus, tapi kok kelakuannya nggak lurus gitu. Harusnya kan relevan. Misalnya kalau kita makan, implikasinya kenyang. Ya. Kita nggak tidur, implikasinya ngantuk. Kita beriman, implikasinya adalah
Nah, kita menjadi orang yang berakhlak baik. Masya Nah, Allah. tapi pun demikian dalam keseharian kita lihat ada yang sudah tampilan zahirnya bagus, tapi kok kelakuannya belum bagus. Nah, itu yang perlu kita mungkin Dipertanyakan lagi. dipertanyakan. Di waktu yang sama juga tidak terlalu repot mikirin orang lain itu akhlak. betul. Balik Iya. lagi nih. Tidak terlalu masuk ke urusan orang lain. Saya kira seperti itu. Nah, sahabat sahur, kita tentunya masih akan membahas tema hari ini yaitu mengenai akidah dan juga akhlak di dalam Islam. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengajak sahabat sahur semua dimanapun Anda berada, ini lagi di bulan Ramadan, Benar. waktunya kita berlomba-lomba untuk mencari pahala. Anda bisa bersedekah di bulan yang penuh berkah ini. Mari kirimkan donasi Anda untuk UMKM Bangkit tentunya di nomor rekening 0680 1926 77 NU Care Lazisnu. Atau sahabat sahur juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar televisi Anda. Untuk sahabat sahur yang sedang menyantap sahur mungkin sedang menyaksikan sahur time ini, kami juga mengingatkan agar Anda terus menjaga juga pola makanan, menu makanan, porsi sahurnya ya Ca ya. Iya. Biar walaupun kita berpuasa kembali, bertemu bulan puasa lagi di pandemi COVID-19, badannya tetap sehat, jadi semangat beribadahnya juga semakin besar. Nah, kita masih membahas mengenai akidah dan akhlak Benar. di dalam Islam. Tadi sebelum jeda juga sempat nanya sama Kiai Andi, kalau tadi Aca sempat ngasih contoh begitu Kiai ya, bahwa ada aja orang yang mungkin sudah berjilbab atau mungkin berpeci, tapi ada orang lain lagi yang kadang-kadang kok udah berjilbab tapi masih misalnya keluar malam. Padahal kan kita nggak tahu ya keluar malam mau beli susu untuk anaknya mungkin. Nah, judgement seperti itu menurut Kiai seperti apa sih berhubungan dengan akidah dan akhlak itu sendiri? Baik, karena konsep materi kita adalah tentang akidah akhlak, maka kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ada pengawasan dari Tuhan. Masya Allah. Baik. Kemudian dalam dilihat dari sisi akhlaknya, ketika kita melihat ada orang kok kelakuannya tidak seperti yang seharusnya begitu. Ya. Lalu kita membicarakan kelakuan dia, lalu kita memiliki stigmatisasi terhadap dia, maka sebenarnya kita juga sedang bermasalah. Orang ini bermasalah dengan kelakuannya dan kita bermasalah dengan Kelakuan kita sendiri. kelakuan kita, dengan judgmental kita, juga dengan repotnya kita mikirin urusan orang Itu lain. dia. Dulu banyak Repot-repot sekali banget alasan ya. orang untuk melakukan hal yang zahirnya menurut kita nggak bagus, tapi ada alasannya. Dan mungkin kita nggak tahu alasannya, tapi kesediaan diri kita untuk repot mikirin orang, kalau kemudian itu berlanjut menjadi gibah, berlanjut itu kan gambaran bahwa akhlak kita yang juga bahaya. bermasalah gitu. Gibahnya itu ya, bisa Kiai jadi ya. pintu masuk kita untuk hibah Benar, jadinya kan. Jadi jangan-jangan ada dua orang yang jahat atau buruk saat itu. Yang pertama orang yang melakukan keburukan itu, yang kedua kita yang menggibahi. Betul, Iya. luar biasa. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang udah sibuk dengan hidupnya kayaknya nggak akan sempet ya buat mikirin orang lain ya Yan ya. Oh. Seharusnya seperti Jangan itu. lupa bahagia juga deh ya. Benar. Iya tadi lagi-lagi katanya jangan Lagi-lagi. lupa bahagia. Nah, Luar itu yang biasa penting. tagline itu. Nah ini Yanda untuk Ya. melanjutkan pembahasan kita nih. Ini saya penasaran juga Kiai. Kan tadi seperti yang Kiai bilang bahwa akidah dan akhlak itu selalu beriringan nih. Tapi kan mungkin masih banyak juga ada beberapa nih perbedaan antara sekte A, sekte B dan ya pokoknya pembahasan perbedaan tentang Ya. Islam itu sendiri lah. Nah ini bagaimana cara kita agar bisa memilih akidah yang benar nih sesuai dengan syariat Islam, dan adakah tuntunannya, dalil atau ayatnya Kiai? Silakan. Silakan Kiai. Baik, kalau ditanyakan dalil-dalil tentang akidah, ya, itu akan bertebaran di Al-Quran. Insya Allah. Yang paling bisa saya sampaikan untuk untuk kita pegang adalah bahwa konsep akidah dalam Islam itu nggak sulit seharusnya. Iya. Misalnya ketika Allah bilang, aku esa loh, itu lebih mudah menerima Tuhan itu esa daripada Tuhan lebih dari satu. Karena kalau Tuhan lebih dari satu akan ada konflik, pokoknya manjang lah. Iya. Kalau konflik antar Tuhan kan bukan lempar-lemparan batu, tapi lempar-lemparan planet, hancur. Hancur ya, kelar semuanya. Kemudian misalnya konsep surga dan neraka. Iya. Kita memahami konsep surga dan neraka nggak sulit memahaminya kok. Karena Al-Quran dengan tegas menyatakan surga itu kenikmatan yang semua yang Anda inginkan bisa digapai. Ibnu Abbas pernah bilang begini, Nabi saya suka kuda, di surga ada kuda nggak? Ada. Kalau baca mungkin saya suka buku, Ya, di surga ada buku nggak? Ada. Jadi lebih umum, lebih enak memahami surga
tempat di mana kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan. Ya. Dan yang keinginan kita berbeda-beda. Dan maka konsep surga sebenarnya sederhana, tempat di mana kita menikmati apa yang kita inginkan, apapun yang kita miliki diperbolehkan oleh Tuhan di sana. Kan lebih mudah daripada kemudian kita mendetailkan kajian tentang surga misalnya. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana cara mengetahui akidah yang lurus, yang benar atau tidak. Ya yang gampang, akidah itu selalu sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Berarti akidah itu selalu masuk akal. Oke. Kalau ada tawaran keyakinan tentang ketuhanan, tapi kok akal menolak, itu gambaran bahwa itu akidahnya keliru. Atau yang kedua, kitanya yang malas mikir. Kadang-kadang hal sepele karena nggak dipikir beneran, jadi bingung juga. Ya. Nah, tapi patokan bahwa akidah itu sesuai fitrah itu menjadi penting. Karena nanti akan kita dapati, mempelajari akidah kok kayaknya rumit, harus menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti teks yang padahal sebenarnya konsep akidah itu sangat sederhana, sangat simpel, selaras dengan nalar kita manusia umum. Sebagai gambaran, ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam, sahabat Nabi nggak pusing, menerima saja dan dengan bahagia melanjutkan hidupnya. Sebagai petani tetap menjadi petani dengan akidah yang bagus. Benar. Sebagai pedagang tetap menjadi pedagang, bukan kemudian berubah menjadi orang yang berpikiran berat, enggak juga. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya di mana, di Quran banyak, di hadis juga banyak. Lalu bagaimana cara memilihnya? Yang paling gampang buat kita orang awam adalah cari tawaran akidah yang secara nalar fitrah kita, nalar sederhana kita itu tidak kontroversi. Gampang kok menerima Allah Tuhan, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Esa, gampang kok. Gampang kok menerima Allah Maha Mendengar. Karena kalau Allah nggak mau mendengar, ngapain doa malam-malam? Nggak kedengeran gitu. Tapi saya doanya di tempat yang tersembunyi, Allah Maha Mendengar. Lebih mudah seperti itu dan lebih menenangkan. Jadi sebenarnya Allah tuh udah ngasih kita banyak kemudahan ya, Kiai ya. Termasuk kemudahannya adalah saat kita diminta berakidah, maka akidah yang diminta untuk kita yakini itu akidah yang gampang dipahami. Masya Allah. Ada seorang ulama yang sangat besar, memiliki keilmuan yang luas, di akhir hayatnya berdoa begini, Allahumma rizukna imanal ajais, ya Allah berikan saya keimanan seperti imannya nenek-nenek, yang sederhana, yang nggak rumit, yang nggak penuh perdebatan, sederhana saja. Dan itulah iman yang dikehendaki dalam akidah. Nah, kalau ditanya dalilnya ya tentu di Quran hadis, tapi patokan yang paling mudah yang bisa kita gunakan adalah bahwa ketika belajar akidah kita akan manggut-manggut. Oh iya bukan malah pusing lah ya, Kiai. Kayaknya serba dibikin ribet banget. Iya, gitu. Nah, walaupun nanti bisa jadi ketika belajar ada muncul keribetan itu. Pasti. Nah, itu biasanya ada dua tadi yang saya sebut alasannya. Pertama, yang menyampaikannya nggak bagus. Yang kedua, kitanya yang malas mikir. Karena kalau malas mikir, hal sederhana pun jadi pusing. Nah, Kiai, ini berlanjut juga nih. Banyak tadi kan kalau Aca sempat bilang di Indonesia apalagi begitu ya, luas, banyak juga orang-orang yang mungkin memiliki kepercayaan-kepercayaan yang bercabang lagi ke bawahnya. Beberapa kali juga ditemukan begitu kasus orang yang mereka mempercayai itu benar begitu, tapi prakteknya ternyata tidak sesuai akidah, katanya seperti itu. Bagaimana sih Kiai kemudian untuk mengembalikan lagi, atau mungkinkah mereka-mereka ini masih bisa kembali ke akidah yang benar dan lain-lain? Baik, pertama, orang tidak berakidah dengan benar itu ada penjelasannya. Bisa jadi memang dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Benar. Teman-teman yang hidupnya bukan di Indonesia, di negara-negara Eropa Timur, sulit untuk bisa mengakses kajian keislaman. Kalaupun sampai ke sana sudah distorsi. Jadi kalau orang itu salah, itu bisa jadi bukan karena dia memilih untuk salah, tapi memang dia tidak punya pilihan selain untuk menerima apa yang informasi yang salah itu yang dia. Atau dia tidak tahu dia salah, Kiai. Bisa jadi seperti jadi itu. Dia maka seharusnya ketika kita menyikapi adanya perdebatan masalah akidah, itu pilihan yang paling bagus adalah diskusi, dialog. Sehingga kita bisa dengar alasan dia memiliki keyakinan ini tuh apa, dalilnya mana. Ayo uji dalil yuk, lebih kuat mana. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, pasti kita akan bilang, oh dalilnya lebih kuat ini kok, saya ikut aja. Nah, masalahnya yang menjadi panjang adalah ketika kemudian perbedaan itu disikapi bukan dengan dialog tapi pemaksaan. Nah, takutnya niatnya jadi beda ya Kiai ya. Jadi kayak menang-menangan nih, subhanallah. Nah,
pilihan yang paling penting dalam menyikapi perbedaan adalah dialog itu. Dan kalau ternyata dialog tidak menghasilkan apapun, kita akan bilang bahwa keimanan itu hak prerogatif kita yang menentukan memilih apa, tidak boleh memaksakan atau dipaksa oleh orang lain. Tidak boleh memaksakan atau dipaksa. Tidak boleh memaksakan, tidak boleh dipaksa ya. Nah, Yanda berarti kan dari tadi nih kayaknya udah Aca sama Yanda terus ya yang nanya-nanya gitu. Nah, ini tema hari ini akidah dan akhlak untuk sahabat sahur. Kita juga ngasih kesempatan nih untuk mengirimkan pertanyaannya ke sosial media @sahurtimekompastv nih. Caranya gampang banget kok. Nanti sahabat sahur juga bisa langsung aja detail ya kirim pertanyaannya karena akan dijawab langsung sama Kiai Andi. Sahabat sahur ini menarik ya, pembahasan kita masih tentang akidah dan akhlak. Kita langsung lanjutkan Mau'idul Hasanah dari Kiai Andi. Kiai, ini Aca pernah dengar apa sih sebenarnya keimanan seseorang itu tuh bisa dilihat dari akhlaknya. Nah, terus ada juga yang bilang namanya tuh istilah mahmudah, mazmumah. Nah, itu seperti apa Kiai, mohon izin? Baik, itu dalam bahasa Arab disebut sifat. Ada akhlak, sifatnya mahmudah, ada akhlak, sifatnya mazmumah. Supaya nggak ribet, diterjemahin aja. Akhlak terpuji dan akhlak buruk. Kan kalau gitu kan nggak sampai mikir, ngomong apa nih begitu. Tapi kalau terpuji sama buruk lebih gampang. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Pada dasarnya sebenarnya memudahkan itu bagian dari akhlak juga. Jadi jangan sampai agama datang malah merepotkan kita untuk menghafal istilah-istilah berbahasa Arab. Nah, kalau ditanya apa itu akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Patokannya apa? Patokannya adalah dia sesuai dengan ajaran agama. Lalu kemudian dikonfirmasi dengan nalar logika sederhana kita bahwa itu bagus. Misalnya senyum. Kalau ditanya dalilnya Quran atau hadis ada, baik enggak? Dalam nalar kita bilang senyum itu baik. Ternyata senyum lebih mudah dilakukan daripada cemberut, misalnya begitu. Bohong sama jujur. Agama menganjurkan kita jujur, tetapi tanpa agama pun kita tahu bahwa jujur itu baik. Jujur itu baik, jujur itu menyenangkan, jujur itu tidak repot. Sebab kalau orang bohong, agama melarang bohong, nalar sederhana kita juga menolak, merepotkan diri sendiri juga ya. Orang sekali bohong itu biasanya bisa berkelanjutan bohong. Misalnya Mbak nggak masuk kuliah waktu dulu. Kenapa? Padahal malas atau ketiduran, tapi bilang sakit. Maka itu bohong pertama. Ditanya lagi sakit apa, mau nggak mau dijawab. Mau bohong lagi. Sakit demam. Bener. Dirawat atau enggak dirawat. Itu 3 bohongnya. Itu aja terus. Jadi artinya bahwa akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, patokannya adalah dia ada aturan agama. Yang mana aturan itu selaras dengan nalar sederhana kita. Insya Allah. Orang senyum, nggak usah tahu ajaran agama pun bilang senyum itu baik ya. Jujur, menolong orang, apalagi misalnya peduli, dermawan. Gitu. Jadi artinya akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Untuk mengetahuinya ya tentu saja standarnya agama, tetapi standar agama tadi itu pasti selaras dengan nalar sederhana kita. Karena agama itu mudah dipahami, mudah juga dikerjakan atau diamalkan. Itu tentang akhlak mahmudah. Kebalikannya mazmumah, maka akhlak yang buruk. Patokannya tentu saja ada ayat atau hadis yang melarang, di waktu yang sama nalar kita pasti setuju kalau itu buruk. Memukul orang tanpa alasan, menyakiti kucing di jalan, mencuri, korupsi. Ada ayatnya, ada hadisnya, tetapi nalar sederhana kita juga bilang itu buruk. Itu buruk. Itu kira-kira itu namanya akhlak mazmumah atau akhlak buruk. Oke, ada pertanyaan juga nih terkait dengan ada nggak sih sebenarnya hukum atau dasar gitu ya dari akidah dan akhlak terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini menarik bahwa kita sering memposisikan agama itu hubungan kita dengan Tuhan saja. Itu jadi sempit banget agama. Lalu ada yang mencoba melebar dikit hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Tapi sebenarnya kalau dalam pemahaman saya itu tidak berhenti di situ, tetapi juga pada lingkungan. Saya kasih gambaran gini, Mbak. Kalau saya kan basisnya pesantren. Puluhan tahun di pesantren, belajar dan ngajar di pesantren.
Itu ada buku yang hampir semua pesantren di Jawa membacanya. Baca. Namanya buku Takrib atau Fathul Qorib. Itu di situ ada etika buang air besar. Oke. Etika buang air besar. Itu ada kata-kata wafis sakbi, di lubang tanah. Jadi etika kita buang air besar, ini konsepnya masih dulu ya, bukan Ya. sekarang yang ada toilet ya. Bukan sekarang. Itu katanya kalau kita buang air besar atau kecil, hindarilah lubang yang ada di tanah. Lalu dijelaskan, kenapa dilarang? Karena bisa jadi di situ ada hewan kecil, ada semut-semut, ada kita nggak tahu binatang apa, lalu tiba-tiba tertumpah itu. Tertumpah kotoran kita, nanti mereka bisa ya jadi nggak nyaman atau malah mati. Atau di situ ada hewan yang besar, ada ular dan seterusnya, kita yang bahaya. Kita yang bahaya betul. Tapi yang menarik itu ada kata-kata wafis sakbi, hindarilah buang air atau besar atau kecil di lubang tanah, karena kita menjaga hak binatang kecil di situ. Lalu pertanyaannya, apakah binatang juga dijaga haknya? Nah, ada sebuah hadis yang menarik, riwayat sahabat Syarid kalau nggak salah ya. Itu nanti di akhirat itu Allah membuka kemungkinan burung usfur, itu burung kecil, burung emprit yang apa namanya menggugat manusia yang menangkap dia lalu dimain-mainkan. Subhanallah. Hadisnya menyatakan bahwa burung itu protes karena seharusnya dia ditangkap lalu kemudian dipotong dan dimakan, bukan ditangkap lalu dipermainkan sampai mati. Jadi artinya akhlak itu tidak sebatas kita dengan Tuhan atau kita dengan manusia, tapi juga dengan alam semesta. Menarik sekali ya, menarik sekali tadi Kiai juga membahas mengenai misalnya yang bom gitu, orang tadi sama semut aja, etika buang air besar aja seperti itu gitu. Ini gimana Allah, ya. kita sama manusia lain gitu kan. Tapi jangan kemudian kita berlebihan juga, wah kalau gitu kita nggak boleh bunuh semut. Agama membolehkan membunuh binatang dengan syarat binatang itu membahayakan kita. Atau kita butuh pada binatang itu. Nah, syarat ketiganya yang nggak kalah penting, dengan cara yang baik. Tidak boleh disiksa, tidak boleh, pokoknya dengan cara yang baik. Itu ada hadisnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau menyembelih pun harus disembelih dengan baik. Artinya bukan berarti kita nggak boleh potong pohon, tetap boleh. Tapi habis potong tanemin lagi. Bukan kita nggak boleh motong hewan, ya boleh karena kita perlu dagingnya. Atau membunuh ular atau semut boleh. Tetapi lakukanlah dengan cara yang baik. Kita kan bisa membunuh semut dengan cara yang cepat mati, bukan kemudian disiksa. Atau ular pun bisa kita, kalau memang harus dibunuh ya. Tapi artinya agama membuka peluang kita untuk memotong pohon, mengeksploitasi alam, tetapi agama menghendaki adanya perbaikan setelah itu. Hutan yang kita butuhkan kayunya ditanami lagi, karena nanti bisa kita ambil lagi. Nah itu agama ada, merekam itu, mengajarkan kita itu, sehingga kalau dibilang akhlak itu hanya kepada Allah atau pada manusia, itu nggak utuh, harus pada alam semesta. Semuanya ya, alam semesta ya. Jadi, ya. Masya Allah ya Kiai, jadi kayak tadi Kiai bilang benar-benar sampai adab kita buang air besar, semuanya itu udah ada gitu ya semuanya. Jadi kayaknya Allah benar-benar mempermudah kita gitu. Tapi saya khawatir yang di highlight buang air besar. Jangan dong Kiai. Binatangnya. Menjaga hak-haknya ya. Maksudnya yang adab, highlight itu. ya semua yang kita lakukan tuh semuanya ada gitu adabnya gitu. Jadi bahwa zaman dulu itu contohnya sangat sederhana. Nah, beda kalau sekarang mungkin lebih bermacam-macam lagi. Bermacam-macam ya. Ya sahabat sahur jangan fokus kepada buang air besarnya ya. Tapi lebih kepada bagaimana Islam memberikan kita kemudahan dan penjagaan gitu ya dengan alam pada alam. Gimana juga berinteraksi, itu juga menggambarkan akidah dan akhlak tadi ya. Ke lingkungan aja udah begitu, gimana kita harus sesama manusia dan apalagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaan lagi nih Kiai. Hukumnya untuk orang yang rajin beribadah, Kiai, ya kan, rajin puasa juga, mungkin rajin sedekah, tapi tidak memiliki akhlak yang baik, gitu. Nah, ke sesama orang lain begitu. Jadi cuma misalkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dia sholat terus, dia puasa terus, tapi mungkin ke masyarakat akhlaknya dia tidak memikirkan lingkungannya ya Yan ya. Baik, seharusnya sih memang orang yang memiliki akidah yang baik, dia akan memiliki akhlak yang baik. Dan ketika kemudian dia menampakkan sisi-sisi kesolehan dirinya, maka seharusnya dia juga memiliki sisi kesolehan
sosialnya. Ya. Saya kasih gambaran begini, bahwa orang melihat puasa itu sebagai sebuah bentuk tidak makan, tidak minum, sholat sebagai bentuk gerakan-gerakan ibadah tertentu. Tetapi ada esensi puasa dan sholat dan ibadah lain yang luput dari pengamatan. Tapi saya kira itu bisa dibahas setelah ini ya. Iya. Ya. Lanjut lagi ya Yan ya. Jadi Betul, nanti biar kita seru sekali ya pembahasan seru hari banget ini ya. loh, karena akidah dan akhlak itu kan benar-benar relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. sekali. Nah, untuk sahabat sahur di rumah yang masih punya kesempatan lagi nih ya untuk bisa bertanya seputar tema hari ini, akidah dan akhlak, dengan mengirimkan pertanyaannya ke Instagram @sahurtimekompas.tv. Karena setelah yang satu ini akan langsung dijawab pertanyaannya oleh Kiai Andi. Nah, Yanda, ini mungkin melanjutkan pertanyaan Yanda tadi Oke, ya. Kiai, sebelum kita masuk ke pertanyaan warganet atau netizen, Benar. tadi Kiai mungkin sedikit lagi bisa dijelaskan bagaimana kemudian masalah akhlak begitu ya. Ada yang beribadah ke Allah Subhanahu wa taala ini Allah baik aja. sekali, tapi ke masyarakat justru akhlaknya kelihatan kok nggak cocok gitu. Baik, ini saya bersyukur bahwa pertanyaan ini muncul. Masya Allah. Jadi punya kesempatan untuk menyampaikan keresahan saya lah begitu, bahwa memahami ibadah itu harus ada 3 aspek. Oke. Pertama, aspek zohir, itu rukun dan syarat, harus wudhu, menghadap kiblat, tidak boleh makan selama siang hari, itu rukun dan syarat. Tapi ada aspek lanjutan yang orang sering lupa, yaitu aspek esensial dari puasa, esensial dari sholat. Misalnya apa sih aspek esensial dari sholat? Al-Quran menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu punya ciri ada bekas sujud di wajahnya. Masya Allah. Nah, orang menganggap bekas sujud itu jidat hitam, Iya. padahal bukan. Bekas sujud itu adalah dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, bahwa orang yang sholat itu perbuatan dan mulutnya itu tidak keji, tidak mencibir, Iya. tidak menghina, Nyir ya. nyinyir. Nah, dia lupa bahwa sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Itu esensi sholat adalah kita tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar dan tidak mengatakan perkataan yang keji dan mungkar. Kalau puasa apa esensinya? Kalau puasa esensinya adalah dalam sebuah hadis nyatakan malam yada qaula zur wala amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada atau ama wa syaraba. Siapa yang ketika puasa tapi mulutnya tidak dijaga dari perkataan zur, Subhanallah. dirinya tidak dijaga dari perbuatan zur. Apa itu zur? Maksiat dan keburukan. Maka kata Nabi, percuma lapar dan hausnya. Jadi artinya bukan sekedar nahan makan atau minum, tetapi nahan tidak menggibah, berbohong, menyakiti orang, menyebarkan konten penuh kebencian lewat termasuk WA. ya, Kiai ya. Iya, itu adalah bentuk-bentuk zur. Zaman sekarang. Nah, artinya esensi puasa tidak hanya lapar, tetapi menahan diri dari perkataan dan perbuatan Benar. zur. Nah, kalau puasa dohir, gugur kewajibannya, tapi belum tentu bernilai pahala. Puasa yang esensial ini yang kemudian berpahala. Artinya selama kita berpuasa ya kita tidak menjaga, kita menjaga mulut, perbuatan, termasuk di media sosial. Nah, lalu tujuannya apa? Nah, kan tadi 3 aspek. Aspek zohir, aspek esensial, dan aspek tujuan. Aspek tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu tattaqun itu fi'il mudhari, artinya present and future tense. Jadi bertakwa saat bulan Ramadan dan bertakwa setelah bulan Ramadan. Jadi harusnya ketakwaannya berlanjut. Ketakwaan itu bukan hanya tidak makan, tetapi juga menjaga mulut dan jempol dari lisan, menjaga perbuatan. yang paling gampang kan sekarang dengan tadi ya jempol kita menyebarkan konten-konten kebencian, kemarahan dan seterusnya. Itu juga kita jaga diri Itu kita. dia sahabat sahur, jaga jempolnya nih bulan puasa nih. Jangan nge-share hoax atau yang aneh-aneh lah ya. Sama jangan komen-komen sembarangan ya. Itu juga serem loh ya. Tadi yang seperti dikatakan Kiai ya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus aja, tapi juga menahan semuanya nih perbuatan-perbuatan buruk kita ya. Masya Allah. Nah, Kiai, berarti kan kayaknya gini nih, orang-orang tuh kayaknya ribet banget untuk pengen tahu sebenarnya kita harus ngelakuin kebaikan apa sih. Padahal kan kayaknya banyak ya kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya standar kebaikan itu seperti apa sih, Kiai?
Baik, saya akan menyampaikan hadis Nabi yang menurut saya relevan untuk kita jadikan standar. Antuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Engkau melakukan sesuatu yang engkau ingin orang lain melakukannya kepadamu. Jadi misalnya kita nggak pengen dibohongin, maka akhlak baik adalah kita jangan membohongi. Karena kita nggak pengen dibohongin. Kita nggak pengen dihina, jangan menghina. Kita nggak pengen dipukul, jangan memukul. Kita nggak pengen dicuri, jangan mencuri. Kita nggak pengen dana kita dikorupsi, jangan mengkorupsi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi antuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Engkau melakukan sesuatu yang engkau sendiri pengen orang lain melakukan hal itu padamu. Masya Allah. Kalau engkau nggak pengen digituin, maka engkau jangan gituin orang. Nah itu standar yang mudah ketika membahas akhlak baik dan akhlak buruk. Kalau kita nggak pengen dipukul, jangan mukul. Kalau kita nggak pengen dinyinyirin, jangan nyinyirin. Kalau kita nggak pengen diomongin kejelekannya, jangan ngomongin kejelekan orang. Kalau kita nggak pengen difitnah, jangan fitnah orang. Standarnya aja lah ya. Simpel sebenarnya ya. Kalau pengen dibikin orang ya udah baik juga lah dengan orang ya. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan apa Cak mungkin dari warganet? Aku kayaknya mau nanya lagi nih ya sebenarnya, karena ini sebenarnya bukan hanya netizen aja yang mau nanya, ini sebenarnya jadi pertanyaan aku juga. Sebenarnya nih Kiai, apa aja sih keistimewaan akhlak dalam Islam? Nah, ini pungkasan dan terima kasih sudah ditanya. Akhlak itu penting banget, Mbak. Sangat penting, sangat penting. Dalam bahasa hadis itu akan ada banyak hadis, saya baca satu saja lah. Ya. Ada orang yang memiliki akhlak yang baik dan dia mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang yang tiap malam ibadah dan tiap hari puasa. Masya Allah. Jadi pahala yang kita peroleh dengan akhlak kita, dengan kebaikan kita, senyum kita, dengan kejujuran kita, itu bisa jadi sama atau mungkin lebih berat timbangan pahalanya daripada orang yang sholat tiap malam, sholat sunnah ya, dan puasa tiap hari. Maka akhlak itu sangat penting, sangat penting. Bahkan dalam sebuah hadis nyatakan Nabi itu diutus, salah satu fungsi dan tujuan utamanya adalah mengajarkan akhlak-akhlak yang terpuji. Masya Allah. Jadi inti dari ajaran Islam bisa dinyatakan bahwa intinya adalah akhlak yang baik. Terima kasih. Allah, itu tadi ya bagaimana akhlak itu istimewa sekali ya. Sahabat sahur juga tadi dengar, mungkin ya tergantung yang di atas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menilainya. Tapi kalau tadi disampaikan juga oleh Kiai, ini bahkan bisa berkali-kali lipat dari sholat sunnah maupun puasa. Tapi jangan kemudian akhlak baik nggak sholat. Terus nggak sholat begitu ya. Tapi nggak baik juga akhlaknya orang nggak sholat. Iya. Nah saudara, di bulan yang penuh berkah, kami juga kembali ingin menegaskan atau mengajak Anda, sahabat sahur semua dimanapun Anda berada, ini untuk berdonasi tentunya di zaman pandemi COVID-19 ini, di era pandemi yang serba sulit, tentunya juga untuk UMKM agar bisa bangkit. Di nomor rekening 0680 192677 NU Care Lazisnu, atau sahabat sahur ini juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda. Alhamdulillah Aca, Kiai, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak tentunya kepada Kiai Andi Rahman, Kiai Andi atas ilmunya hari ini. Ilmunya hari ini luar biasa. Kemudian juga sudah menemani Aca di pagi hari ini. Dan untuk sahabat sahur kita kembali mengingatkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Betul sekali ya. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat berpuasa dan terus tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Kita tutup sahur time hari ini dengan doa penutup dari Kiai Andi. Silakan Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki dosa, dan pasti kami memiliki dosa, maka ampunilah dosa kami. Jika ada di antara kami yang memiliki aib, maka tutupilah aib tersebut dan berikan kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika ada di antara kami yang memiliki hutang, berikanlah kami kemampuan untuk melunasi hutang tersebut. Jika ada di antara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan dan kesabaran kepada kami selama menjalani sakit tersebut. Jika ada di antara kami yang memiliki hajat, maka kami mohon, kami tengadahkan tangan kami
Kami minta supaya Engkau berikan hajat tersebut dan jadikan keinginan kami adalah wasilah kami untuk menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang bisa membawa kebaikan. Dan kami minta supaya dipermudah untuk bisa memperoleh hajat tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bisa mengenal-Mu dengan baik, bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dengan baik, dan bisa berakhlak dengan baik, bisa menjadi gambaran dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang memiliki akhlak yang terpuji. Ya Allah, selalu bimbing kami untuk bisa berakhlak baik. Ya Allah, bimbing juga keluarga kami, anak keturunan kami, supaya bisa bertauhid dengan tauhid yang benar dan bisa berakhlak dengan akhlak yang mahmudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.